Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Tengah kesibukan warga Kota Singkawang, kami mencoba untuk berkunjung di salah satu tempat yang mana tempat ini bagi kami tempat menyimpan sejuta makna dan cerita tentang apa yang sekarang sudah kita nikmati dan kita rasakan. Disinilah mereka-mereka dulu yang gagah perkasa, berani dan berjuang demi bangsa ini tetap merdeka dan bisa kita nikmati. Nah, di usia 75 tahun Indonesia Merdeka ini, kami mencoba untuk menggali cerita-cerita heroik seorang pejuang yang berasal dari daerah Jawa Timur yang kini menghabiskan waktunya di Kota Singkawang, tepatnya di Perumnas Jalan Salak Singkawang. Simak apa yang dapat kita rasakan di saat usia mereka sekitar belasan tahun, di masa itu harus berjuang untuk apa yang sekarang kita bisa. Ini ceritanya kan mau membuat apa? Silaturahmi juga kayak Ya, membuat apa itu Pak? Video film. Jadi seakan-akan wawancara karena Pak Bai kita anggap yang tinggal Pak Bai aja yang PKRI, yang pejuang. Yang lainnya ini kan pembela. Apa? Saya ada ke sini, alhamdulillah Pak Bai masih bisa diwawancarai atau bisa ditanya lagi tuh. Ya. di anu kayak kayak dari tahun 45 ya. Ini Di daerah Jombang, Jawa Timur, Jawa Timur. Jadi pada waktu itu tanggal 45 sampai 46 itu saya mengalami ikut penyerangan. Ya, ngeri di 45, 46 itu ikut penyerangan pernah 2 kali. Kemudian Ingat ya di daerah mana Pak? di daerah Jombang. Oh ya. Jadi kemudian 65, 67, 67, 68 dipindahkan ke daerah pelosok untuk mempertahankan daerah situ. Waktu itu tugaskan satu kompi untuk jaga kampung itu. Soalnya Belanda sering masuk kan. Tapi tidak boleh nyerang, tidak boleh ngelawan. Untuk apa? Melindungi warga situ. Warga di daerah itu. Kalau kita ngelawan, Warga itu habis nanti. habis di razia. Itu. Razia semua. Langsung dibombardir. Nah, kecuali kalau mereka itu masuk lewat dari 4 kilo, itu kita boleh nyerang, boleh lawan. Soalnya semua jembatan udah diranjau semua. Ranjau. Jadi jauh dengan pemukiman lah, boleh ngelawan. Kebanyakan kalau udah 2 kilo lebih, kembali dia. kakek dulu umur berapa tuh Kek? Masih belasan. Masih belasan? Masih belasan, masuk kota masih enggak curigain masih. Mau gitu. Akhir tahun berapa? 34. 1934. Dalam organisasi Laskar atau Dulu apa? Peta. TKR. TKR. dulu pakai senjata apa Kek? LE lah. LE. Senjatanya batas. Tidak semuanya. Senjata satu dipakai orang 2 biasanya. Kalau subuh itu kita boleh nyerang ke asramanya. Asramanya. Subuh Selama ya. Belanda. Tanda. Tapi kalau diserang itu mobil banyak, lampu terang, tapi manusia tidak ada. Jadi kita duduk di situ 1 jam 2 jam sudah kembali tinggalkan. Jadi kita tidak boleh nembak, tidak boleh ngerusak barang-barang di situ, tidak boleh. Itu pun waktu kalau kita mau nyerang subuh, itu sore kita menghubungi kepala kampung. Ngasih tahu kepala kampung, Pak nanti jam sekian ada anggota sekian mau datang, udah siap masak udah. Habis makan subuh kita berangkat menyerang tempat Belanda, tapi kita tidak boleh nembak. Apa itu kendaraan itu banyak situ, lampu terang kayu tidak ada.
General Belanda, Ada. orangnya nggak ada. Nggak ada. Udah bocor kali ya? Nggak tahu lah. Serang nggak ada. Udah ada. Nggak ada. Tapi setelah subuh ada. Paginya ada rame. Terus Surabaya itu tiap hari Ya, hampir tiap hari. serangan tuh. 47, 48, kemudian 48, 49 udah masuk ke Surabaya. Tapi hanya di bibirnya aja, nggak bisa masuk kotanya. Tahun 49 itu Belanda mulai dari Betawi ke Surabaya kan, itu konvoi semua mau pulang ke negaranya. Baru kita masuk ke kotanya. Itu dibantukan di ODM itu nampung anggota-anggota yang lepas dari induknya. Yang terakhir CTN itu serah apa namanya? Nah. Nasionalisme apa itu? Gini, Itu. saya 10 masih ada Ya, gaji, masih gaji. tapi diberhentikan sementara, menerima rapel 25%. Diberhentikan sementara itu kita LP gaji masih terima kan masih di dapur umum. 50 itu surat pemberhentian dikumpulkan kembali, dibentuk perkompi CTN itulah. CTN, Cadangan Militer. 17 Agustus 1945 Iya. ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan 18 Agustus ya, pengesahan undang-undang dasar ini, undang dasar dan pemilihan presiden. Oke, langsung aja presidennya Soekarno Hatta ya. Tanggal 19 ya, pembagian wilayah ya, terus menjadi 8 provinsi dan sekutu kan. Setelah proklamasi nih, nah tujuan sekutu yang dipimpin, yang ditunjuk oleh sekutu adalah Inggris, tentara Jepang. Iya. Nah, waktu datang mendarat baik di Surabaya maupun Semarang, inilah Belanda yang tadi Australia itu sekalian ikut Gonceng dari kan? gonceng, ya, bahasa gonceng, betul kan? Nah, gonceng ya. Jadi mulai 45 ya, 45 ada sedikit dari mulai 46 sudah mulai terjadi pertempuran di mana-mana. Iya. Termasuklah yang tadi 46 Iya. di daerah wilayah, ngomong Kodamnya di Pontianak, ini di wilayah Kodam sini. Jadi Belanda-Belanda yang ada di daerah Jombang itu melawan Bapak ini. Nah ya, tapi di situ Inggris tidak lama. Tahu bahwa reaksi bangsa Indonesia paham itu sudah luar biasa, terjadi pertemuan-pertemuan di mana-mana. Ada perlawanan. Justru 10 Novembernya itu yang paling besar adalah pertempuran Surabaya tadi. Surabaya. Sehingga ada jenderal sekutu itu yang meninggal. Malabi, ini udah lain pula ini masalahnya. Mundur, tinggal Belanda. 46, 47 ya, 47 agresi kedua. Pertempuran di seluruh dunia termasuk di Kalimantan Barat juga ada pertempuran ya. Waktu itu kan pertempuran ya, setelah 45 di proklamasi itu, nah, konsekuensinya 5 tahun kita harus mempertahankan proklamasi tadi, yaitu yang banyak pertempuran termasuk yang tadi dicatat oleh seluruh Nusantara itu. Kakek dulu waktu zaman perang pakainya juga Pakai sarung. pakai sarung. Pakai sarung. Pakai sarung tapi bawa LE. Iya, pakai sarung. Sombong sih gitu. bukan dipakai sarung di jam sini. Dapat seragam Nggak ada, belum ada. Tapi kalau dapat seragam udah bangga kali kayak. Anda kan bisa Ambil seragamnya. seragamnya. Bicara. Itu bisa langsung naik pangkat kali kayak. Angkatnya kebayang. Kita baca kalau bawa pasukan 8 orang itu udah sersan udah. Udah tinggi waktu itu. Sebut sersan udah. Udah sersan dah, lumayan tuh. Kapan pemuda untuk diikutkan bertempur, berjuang, dia langsung Langsung jadi naik sersan. sersan. Nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu. Apalagi kalau dia datang bawa senjata kali kayak. Itulah mereka itu kumpul berani dibawa satu orang untuk menyerang ini gitu. Itu udah ada Pangkat. pangkatnya udah. Jelas. Jadi kakek tadi masuk ke Kalimantan Barat. Nah ini sekarang sudah Pindahkan ke sini. dipindahkan ke Kalimantan Barat. Berangkatnya tanggal 12 bulan 12 tahun 50 pindahkan sini, kemudian turun di Pelabuhan Singkawang. Oh, langsung ya, langsung Pelabuhan Singkawang ya. Singkawang. Oh masih udah bisa berarti. Tanggal 1 bulan 1 51.
satu. asrama 4 kompi itu di Kampung Tengah. Kampung Tengah. 11, 12, 15, 44. Oke. Berarti yang di Kampung Tengah itu di zaman perang kemerdekaan udah ada asrama itu ya? Udah ada. Tapi masih belum jadi rupanya. Menjadi orang baru. Bangunan darurat lah. Saya masuk masih belum jadi. Atap-atap daun lah kali. Bukan atap-atap itu sirap, Sirap. Oh, sirap. tapi belum dibalas. Oh, yang ini kakek, yang di... Kusuma Yuda itu kah? Nah, yang ditempati polisi itu, Pak. Oh, sabar. sabar. Kemudian dipecah 11 di Taenam, kopi 12 di Samalantan, 24 di Nandung, 15 di Sanggoledo, Nah, yang Sanggol itu tuh satu kompi. 1 kompi. Abang udah ada ini ya? Udah ada militer TNI 68 68 tuh. yang pertama itu Itu dari mana? dari sekarang 43 itu. 63. Sekarang 43. Bukan dari, kalau dulu kan ada sejarah ini kan di daerah Kalimantan Barat, Singkawang, Sambas itu kan ada Laskar Binuang juga. Apakah dari Taksi. Itu lain itu yang Laskar Pejuang itu dari umum itu. Yang seperti Pak Karni itu, Pak. Iya, Itu. itu dari umum ya. Seperti ini kayak gini ya. Hanya tidak melanjutkan menjadi tentara. Bahkan kakek pensiun Saya 64 pensiun dari 62, 64. 61 Kan sekarang. dua ya. Oh, 61. Hanya gini, ceritakannya. Tahun 58 gaji LP udah berhenti kan. Dikir kembali semua. Wah, pikir. Dikir ke murah semua. Ya. Saya termasuk saya itu good care. Habis care, saya ke Sanggoledo nunggu di sana. Pas panggilan Ibnu Stopo, Panglima, itu saya tidak bisa keluar, nggak bisa ke sini. Soalnya ongkosnya dari Sanggoledo ke sini itu 10 sen. Ongkosnya itu Mahal. 10 sen. Nggak, Apa waktu itu? Truk kah? mobil itu bis. Ketinggalan tahun 59 saya turun. Terus nikah di Sambas, di asrama Sambas. Kembali ke Singkawang tahun 60, bantu di Legium Setran, kan gitu. Bantu di situ. Terus tahun 61 diminta sama perdagangan dalam negeri itu, kepalanya minta saya suruh kerja situ. Kerja lah situ. Gaji cuma 100 rupiah, untuk ngambil beras itu kurang terus. Berhenti kitanya. Kembali lagi ke Legium Setran, bantu situ. Waktu sama Mail kepalanya. Bapak yang putih. 64 itu kawan-kawan yang dinas itu ngambil saya, disuruh masuk ke batalion sipil. Mau di batalion itu masih ditugaskan di keuangan saya. 9 dipindahkan ke Korem, ke Kodim sampai pensiun. Tentunya kalau enggak terlambat saya turunnya masuk tentara. Jadi tentara. Soalnya udah care saya. Waktu dari Sanggoledo. Sanggoledo itu nggak bisa turun. Iya. Tanggal berapa kan ulang tahunnya? Tanggal 2 bulan 9. Tanggal 29. Oh, bukan depan ya. Tanggal 2 September. Ulang tahun yang ke 80 87. 7 86. 86. Pernah di 75 tahun Indonesia Merdeka ini kan. Nah, kira-kira apa pesan kakek buat generasi yang akan datang terhadap apa yang sudah pernah kakek dengan teman-teman kakek lakukan buat kita? Harapan generasi muda itu bisa meneruskan perjuangan kita supaya maju gitu lah. Harapan saya itu supaya untuk mengganti perjuangan kita. Kalau kita sudah akhirnya sudah mengalami pahit ketirnya lah.